Kak Senja ini punya kisah mistis nih, bener nggak? Betul Kak Ana, Jadi ini dialamin sama seluruh keluarga? betul. Sama seluruh keluarga termasuk Senja. Wah, ini ceritanya pasti banyak nih ya, karena banyak yang ngalamin. Ya, betul. Ini kejadian yang horor ini dialamin di rumah yang masih ditinggalin sekarang kan? Masih ditinggali sampai saat ini. Wah, sobat nih, udah denger ya, ini rumahnya real sampai sekarang masih ada. Penasaran ceritanya kayak gimana? Pastiin kalian nonton sampai akhir. Cekidot sobat. Nah ini gue penasaran nih, pengen tahu awal mulanya semua kejadian yang Kak Senja alami itu semenjak kapan sih? Boleh dong ke sobat-sobit sama kita diceritain? Sobat Sobit, jadi Senja dengan keluarga itu menempati rumah tersebut di tahun 96. Ketika itu usia Senja menginjak usia 4 tahun. Sebetulnya kejadian-kejadian itu udah datang dari semenjak kita menempati rumah tersebut. Karena Senja masih terlalu kecil, mungkin Senja masih belum terlalu tahu ya Kak, banyak kejadian di rumah. Dan memang pada tahun 2002 Senja masih SD, nah itu baru Senja tahu di situ ternyata banyak sekali gangguan-gangguan. Karena baru di usia tersebut Senja baru merasa juga ada gangguan-gangguan sampai ke Senja juga gitu. Tapi terutama sih ke mama. Ke mama. Boleh tahu nggak sih yang pertama kali Kak Senja ingat tuh kejadian atau gangguan kayak gimana yang terjadi? Jadi pertama kali banget yang Senja tahu ada gangguan di rumah itu pada suatu malam mama itu habis melahirkan 1 minggu setelah melahirkan. Jadi kebetulan kondisi adik aku yang bungsu itu karena kami ada 6 bersaudara. Jadi adik aku yang paling bungsu nomor 6 itu baru lahir dan kebetulan di 1 minggu itu usianya masih ada di NICU. Jadi mama pulang mungkin kondisi masih belum terlalu pulih. Pada satu malam aku lagi di kamar depan. Jadi di rumah kami itu lewatnya kita di bawah itu punya 3 kamar dan 1 kamar studio di atas. Jadi si 3 kamar ini aku tidur di kamar depan. Mama itu tidur di kamar tengah karena memang kamar mama kamar kedua. Aku dengar mama teriak-teriak. Aku bilang, apa mama teriak-teriak gitu kan. Akhirnya aku lari, aku samperin, mami kenapa? Taunya mama aku udah kayak dalam kondisi kayak marah-marah. Tapi dia marah-marah hanya tiduran di kasur Kak. Dia tuh marah-marah kondisinya tiduran di kasur, teriak-teriak histeris kayak gitu gak jelas gak karuan. Aku masih kecil pada saat itu dan aku gak paham. Akhirnya seingatku kakakku beli sate, gak jauh jaraknya dari rumah. Aku samperin kakakku, untungnya kakakku memang ada tukang sate gitu kan. Kakakku, Kak itu mama teriak-teriak. Terus kakakku langsung pulang. Sama aku lari berdua. Pada saat itu kakak masuk, kakakku pun bingung. Aku sama kakak bingung karena kakakku juga perempuan. Hah? Mami kenapa? Mami kita bangun. Mami tadi gak sadar-sadar Kak. Durasinya lama banget mama mengalami hal kayak gitu. Terus mama tuh kayak sampai pukul-pukul kasur gitu. Nah gak lama kakakku langsung panggil tetangga. Pak, tolongin mama teriak-teriak gitu kan. Terus akhirnya si bapak datang gak bisa mengatasi juga. Panggil juga lah bapak yang biasa pengajian. Bapak tersebut masuk banyakan. Ada sekitar 6 orang. Pada saat itu aku juga masih belum terlalu paham sih ya kayak mereka tuh melakukan apa. Tapi memang aktivitas itu betul-betul depan mata aku. Karena aku yang jagain mama di atas kasur. Karena kakak kan yang panggil ke tetangga. Aku gak ngerti bapak itu baca apa. Terus mama tuh kayak bilang gini, indit dia aja. Hah gimana? Indit dia gitu bahasa Sunda, aku gak terlalu lancar. Mama yang ngomong? Mama yang ngomong. Oh. Ada rindit sih. Ada rindit sih gitu. Oke. Aku kan gak begitu paham bahasa Sunda pada saat itu. Ya, mama ngomong apa gitu. Kenapa awalnya? Ditanya dulu sama tetangga sebetulnya. Gak tau apa langsung teriak-teriak. Ambil air putih gitu. Langsung bapak itu minta air putih 1 gelas. Terus aku yang ambilin memang air putihnya. Yaudah aku ambilin. Datanglah terus bapak yang itu ngaji gitu. Terus aku gak tahu dibacain apa. Sorry ya sobat-sobit, mama itu non-muslim. Aku muslim, aku mualaf. Kita. Jadi pada saat itu bapak tersebut doain secara muslim. Terus mama disembur badannya gitu. Langsung terus mama tuh kayak langsung yang kebanting ke atas terus dia langsung kebanting kasur lagi. Itu dalam sepersekian detik aja sih Kak. Gak lama.
Maksudnya kebanting gimana sih? Kayak terbang gitu badannya? Iya kayak terbang gitu, kayak keangkat, perutnya keangkat, tek, langsung gitu, cepet banget. Oh my God. Iya, aku masih terlalu kecil banget dan shock dari situ. Aku langsung ketakutan, kamu banget tinggal di situ. Tapi gimana lagi gitu rumah kita. Oke, paham. Nah dari situlah mulai banyak gangguan gitu. Aku mulai bisa ngerasain vibes rumah tersebut gitu Kak. Terus kakak aku juga mulai ngerasain hal-hal aneh di situ gitu. Jadi pada saat tahun 2002 itu keluarga kami tuh nggak banyak yang tinggal di situ Kak. Jadi kayak masih cuman ada aku, kakakku yang pertama, mamaku, papaku. Nah dari situ mulailah gangguan-gangguan muncul. Keesokan harinya aku sama kakakku ditinggal berdua di rumah. Karena mamaku harus ke rumah sakit kan. Oke. Iya, karena mamaku harus ke rumah sakit dan mamaku juga masih dalam kondisi pemulihan sih pada saat itu. Dan itu abis maghrib mama belum pulang juga. Jadi kondisinya aku dengan kakakku ada di kamar mamaku, di kamar tengah. Oke. Kami berdua biasalah namanya adik sama kakak, yang kakaknya ngapain aku sambil tulis-tulis main. Tiba-tiba kakakku bilang, bentar ya, aku nyalain musik dulu. Sepi. pada saat itu masih zaman kaset yang diputar, aku masih pakai kaset itu. Tape. Tape betul. Oke. Kakakku lah yang putar kaset itu. Kebetulan tape-nya itu ada di ruang tamu. Jadi jaraknya nggak, jadi keluar dari kamar tuh langsung ruang tamu. Oke. Gak lama diputar lah lagu-lagu. Kakakku lagi santai, aku lagi santai. Di lagu kedua, tiba-tiba itu lagi lagunya, aku inget banget lagu Jamrut. Oh Jamrut. Oke. Gak apa-apa nih sebut. Gak apa-apa dong. Kita juga suka lagu Jamrut. Terus? Kita lagi putar lagu tersebut, aku inget banget lagu itu pada saat di pertengahan bagian Putri gadis belia yang baru melek kayak gitu, tiba-tiba ada suara dari situ aku kaget tuh, dan suara itu kencang banget Kak, bener-bener volume tape. Terus aku lari sama kakakku duaan, bener-bener larinya pegang-pegang baju. Oke. Itu apa? Coba kasetnya putar dulu. Putar lagi dong, penasaran Kak. Itu kan kita bisa di iya previs lagi kan. Iya. Nah kita masukin lagi. Nggak ada. Ya udah, masuk kamar lagi. Ternyata di lagu selanjutnya ada gangguan lagi. Dan di lagu berikutnya itu bukan lagi nangis, tapi dia gitu. Kayak seneng banget ngeliat kita ketakutan. Nangis dong kita berdua di kamar. Aduh gila. Cuman bisa nangis Kak, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak lama kakakku gedor-gedor pintu, ketok. Langsung kita kaget. Siapa? Langsung kita teriak bareng-bareng. AA pulang, Oke. Alhamdulillah. AA pulang, kita sedikit lega. Kalian kenapa sih? Kata kakak. Enggak, itu lagu diputar berkali-kali diganggu gitu. Udah, tidur sok. Sampai tidur AA tungguin gitu. Kita tidur, ternyata AA tuh begadang di ruang tamu. AA tidurlah juga, katanya tidur setelah kita tidur pukul 11 atau setengah 12 malam. Dan ternyata mama tuh nginep di rumah sakit. Oke. Iya. Udah gitu, ternyata kakakku juga cerita. Baru paginya kakakku cerita. Semalam AA kebangun. Kenapa? Kataku. Kan aku yang bangun pagi kan karena sekolah. Kenapa? Gak tahu ya. Aku ke kamar mandi. Tiba-tiba tuh gak pengen ngapa-ngapain. Tapi ketika jalan ke kamar mandi, di lorong arah ke kamar mandi, tiba-tiba ada bule berempat. Anak kecil gitu, tapi kayak tingkat gitu, kecil, tingginya. Terus Adi buat melek sama mereka. Terus mereka ya, hai, gitu, empat-empatnya. Aku nggak tahu sih maksudnya apa gitu. Kakakku pun kaget shock. Dari situ kakakku cuma kayak, balik lagi katanya, tidur lagi. Karena dia nggak merasakan pengen apa-apa untuk ke kamar mandi. Sebetulnya nggak ada tujuan gitu. Nggak ada, cuman dia kayak tiba-tiba kebangun, tiba-tiba jalan sendiri, terus dibangunin sama yang kayak gitu, langsung diliatin hal kayak gitu. Gitu. Sekian lama berlalu, papa kami itu kan seorang TNI. Oke. Jadi dari kejadian-kejadian tersebut tuh sampai ke telinga atasannya. Sampai yang kenapa sih
karena kaminya setelah mengalami itu sakit-sakitan Kak, berurutan. Oh. Selama 3 sampai 6 bulan tuh nggak berhenti. Oh. Sampai banyak sih bekas infus aku masih lihat tuh. Ini bekas infus semua. Jadi seminggu sekali kayak aku dirawat. Tiba-tiba demam dirawat. Keluar gak lama seminggu kemudian kakakku. Kakakku keluar gak lama mamaku. Mamaku keluar aku lagi gitu. Jadi itu nggak berhenti banget. Komandan bilang, udah silakan kalian sekeluarga pindah aja dulu ke rumah asrama kebetulan. Oke. Iya. Terus udah gitu kami pindahlah. Memang nggak ada gangguan apa-apa Kak. Aman. Aman. Oke. Di rumah baru tuh aman. Berapa lama waktu itu pindah? Waktu itu sekitar 1 tahun. Oh, lumayan lah 1 tahun ya. Lumayan. Oh, damai lah tuh ya 1 tahun ya. Damai 1 tahun. Oke. Lalu apa yang membawa kalian kembali lagi ke rumah itu? Karena rumah asrama itu kan biasanya ada masanya ya Kak. Mama juga memilih kembali karena aduh sayang lah rumah gitu kan. Nggak diurus gitu. Ya udah Papa renov deh rumah gitu. Oh, renov nih. Kira kita ada rezeki Papa renov. Oke. Setelah Papa renov, rumah beres, tiba-tiba ada satu kejadian lagi. Dan ini sebenarnya dari orang luar Kak. Tiba-tiba ada bapak-bapak lewat depan rumah. Bilang, ini rumah siapa ya? tanya ke tukang yang masih di situ lagi bebersih, lagi finishing. Rumahnya Pak Alek mah kita. Didoain ya habis ini. Pergi aja bapaknya. Kita pun nggak tahu maksudnya apa. Terus si mas bangunannya pun bilang, kan hari terakhir beliau, Pak tadi ada yang lewat katanya. Pak Ustadz apa ya, ke Pak Kiai saya nggak tahu. Cuman lewat, bilang kalau udah jadi doain ya Pak. Katanya gitu. Oh iya Pak. Tapi memang betul Kak, kita doain tapi secara muslim juga. Kita ambil yang ahli di situ. Biasa Bapak Kiai yang ada di situ. Terus akhirnya udah ditempatin. Awal-awal sih tenang sih Kak rumah itu. 1 hari kejadian, aku sekolah, mulai masuk SMP. Oke. 2005. Itu mulai setelah beberapa bulan kita tempatin rumah itu, rumah baru itu, aku masuk ke sekolah SMP. Aku sekolah, tiba-tiba teman kakakku datang ke rumah. Ini aku cerita versi mama. Terus mama bilang, iya tadi pagi ada si AA. Kita sebut aja AA Z ya. Dia datang, dia tiduran langsung di ruang tamu. Biasa memang anak-anak datang tuh kan udah kayak anak sendiri di rumah. Udah gitu, dia kebangun katanya. Dek nggak sekolah, mau kemana? Aku lewat katanya keluar dari kamar depan ke arah dapur. Gitu. Terus mama bilang, kenapa? Si Dedi kemana? Katanya. Sekolah tuh semuanya sekolah katanya. Apalagi dia baru masuk sekolah. Kenapa? Tadi yang keluar dari kamar siapa? Katanya. Itu masih siang loh Kak. Itu masih siang. Itu gangguan itu emang gak berhenti siang malam. Ada maksudnya yang tamunya itu yang main ke rumah itu ngelihat sosok kamu gitu? Sosok aku. Padahal kamunya di sekolah. Aku sekolah. Siang lagi? Siang. Terus besoknya malah mama ngerasain sendiri. Jadi rumah itu Papa bangun tangganya itu gak pakai teralis pinggir gitu pegangan. Oke. Jadi masih kayak dibilang setengah jadi lah. Tangga aja lah ya. Terus Papa tiba-tiba tuh kayak ada tembok gitu tinggi. Dan emang sengaja Papa tuh bangun tembok tinggi itu jadi Papa tuh kayak pasang variasi angin-angin. Di situ kayak ada ukiran-ukiran gitu. Dan itu layoutnya ini kan ruang tamu, ruang keluarga, lalu di sini kita ada sedikit tangga itu ke arah dapur dan ke arah tangga. Jadi ngebelah gitu jalannya Kak. Oke. Dan di sini kamar mandi tengah-tengah. Datanglah teman mama ceritain ngobrol dari sore biasa. Lagi apa Mi? Lagi masak gitu. Mama lagi masak sore di dapur. Udah gitu, nah ibu tetangga ini duduklah di anak tangga yang ke arah dapur dan dia menghadapnya ke arah tangga. Gitu, dia lagi duduk santai ngobrol. Mungkin dia lagi ngelamun Kak. Dia lagi ngelamun, dia masih ngeliat ke anak tangga. Apa ya itu ya? Apa ya kita?
Mungkin awal-awal samar kali Kak. Ibu itu nggak samar. Karena mengumpat di balik si tembok ini yang berdiri di tangga itu. Jadi tangganya tuh letter L. Nah di letter L ini ada Gita. Oke. Tiba-tiba ibu itu pas ngedeket-deket, itu apa ya gitu. Tiba-tiba dari tangga itu gini. Langsung gitu. Itu dia teriak, aduh aku merinding. Dia teriak, suami aku lari dong dari dapur. Kenapa? Langsung dilepas itu kompor, langsung dimatiin. Kayak wewe gitu. Kayak wewe gitu. Tapi dia sampai tutup mata karena takut, Kak, ketakutan. Aku langsung lari, shock dong. Semua langsung lihat, astaga. Mama juga ngeliat? Mama lihat, tapi dia sisa bayangan lari ke atas. Terus mama kayak bilang di bawah tangga, kalau mau ada di sini aja, nggak usah ganggu. Oke. Mama tuh bilang gitu. Kalau di sini nggak apa-apa, saya persilakan kalian di sini, tapi jangan ganggu. Maksudnya apa gitu? Dengan kehadiran kayak gitu tuh apa? Kalau emang misalkan kita mengganggu gitu, ya apa ngeganggunya apa gitu. Secara kan rumah ya yang huni manusia. Iya juga. Gitu kan. Akhirnya kakakku lama-lama agak gerem ya sama rumah tersebut gitu. Kebetulan kakakku posisinya sudah menikah. Oke. Ya, kakak sudah menikah, akhirnya kakakku telepon mamaku. Tuh, rumah aku bawain orang yang bisa lihat ya, boleh nggak? Boleh aja, mama terbuka open. Datanglah seminggu kemudian setelah telepon itu datang. Dek, kita rapi-rapi rumah dulu, gitu kan. Mau ada tamu, jangan berantakan ya, mama tuh ngomong gitu. Kita tuh kan kalau ada tamu seneng ya Kak, karena rumah itu rame, suasananya beda. Terus, siapa Mi? Nggak tahu, kakak mau bawa temennya katanya. Nanti ikut ya, di sini duduk aja di sini gitu. Karena mama tahu posisi kita semua penakut Kak. Oke. Penakut semua, jadi duduk sini semua ya gitu, jangan ada yang kemana-mana gitu. Terus kita lagi duduk di ruang tamu, tiba-tiba kakakku datang. Mobil kakakku udah terdengar dari jauh. Oh, kakak datang. Seneng banget kita orang. Kakak datang. Tiba-tiba turun satu laki-laki. Itu nggak ucap salam sih memang. Langsung dilari ke dalam rumah. Dia langsung di bawah tangga. Kita ikut lari dong Kak. Karena bapak itu lari, kita ikut lari. Di belakang. Kenapa Pak? Mama tanya. Wah, saya datang udah disambut aja nih. Maksudnya apa nih? Udah ada di depan rumah. Jaga. Padahal belum diceritain apa-apa ya? Belum. Kakakku cuma bilang, Pak, di rumah itu banyak gangguan, jadi bisa nggak dinetralisir atau gimana gitu. Terus kita sebut aja Bapak Ujang ya Kak, biar aku gampang banget ceritainnya. Bapak Ujang ini nanya ke mama. Coba Bu ceritain apa yang ibu bikin ibu gak nyaman tuh apa? Terus mama cerita. Saya tuh nggak tahu ya. Orang bilang tuh yang namanya kerasukan tuh apa, saya nggak tahu katanya. Pak, saya mah non muslim tapi sebelumnya, kata mama, takut khawatir bapak keberatan gitu di keluarga kami yang non muslim ini. Oh nggak apa-apa, kita semua sama katanya. Benar. Terus mama bilang, sebenarnya saya, anak-anak saya nggak tahu bentuk kesurupan itu apa. Terus yang kedua, di sini nih ada itu mah yang suka nampakin, berani banget. Mama tuh sebenarnya risihnya kalau ke orang rumah internal sih nggak masalah Kak. Tapi sampai ke setiap yang datang pun merasa dihantui. Gitu. Terus bapak itu langsung bilang, dah stop sampai sini. Gitu. Bapak itu kayak ngetok-ngetok meja gini. Kalau ada yang masuk ke saya, langsung tanya. Langsung apa yang pengen ditanyain selama ini? Tanya. Bapak itu gitu. Pak Ujang tuh kebetulan sendirian. Bentar ya. Dia ketok meja lagi. Tiba-tiba suara dia udah langsung berubah perempuan. Ya, langsung mimik gestur badannya perempuan banget. Langsung ini. Langsung gitu. Aku yang di depan cuma dilihat, ini bapak kenapa? Aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu sama sekali.
Terus mama langsung rangkul papa, langsung pegangan. Terus kakakku langsung pegang suaminya, karena sofa itu bisa berempat kan, langsung pegang. Bapak tuh langsung gini, ada apa? Kok suaranya perempuan? Aku bilang, aku baru tahu loh, bener-bener ini suara perempuan banget. Terus kata kakak, Mi tanya gitu. Karena kakakku posisinya takut ya, kaku. Mama aku malah ikut kaku. Terus mama tanya apa ya dek? Tanya aja Mi apa-apa. Kamu siapa? Mama tanya. Terus dijawabnya gini, centil banget. Aku Mela. Kenapa? Oke. Gitu. Terus mama tanya lagi. Kamu kenapa sih? Kamu yang suka ganggu di sini ya? Gitu. Bukan saya mah jagain rumah ini. Gitu. Bener-bener centil banget. Centil banget. Aku merinding. Centil banget. Terus kakakku akhirnya tanya, beraniin diri dia buat tanya. Mela maaf ya kalau boleh tahu gitu. Kamu mati kenapa? Kakakku pakai nada sedih juga sih kayak takut kayaknya kakakku mau nangis. Terus badannya si Pak Ujang sampai gini. Mela tuh sakit. Mela tuh mati dipukul. Sini nih. Ditanya dipukul pakai apa? Ketahu? Dipukul pakai apa nggak tahu. Kayak tumpul sakit. Sini, darah Mela keluar banyak. Wait, is it still you kan? Aku. Aduh lu sama. Gue kok jadi merinding liat. Tapi emang begitu ya? Emang begitu? Emang gitu gesturnya? Emang gestur Mela gitu. Oke. Mela, oke. Ini tapi masih Kak Senja kan? Masih aku. Oke. Continue. Terus ditanya, kakakku tanya, yang pukul kamu siapa? Ya Mela jawab, aku nggak tahu. Baju hijau. Oh, ada satu lagi pertanyaan dari mama. Kamu dari kapan ada di sini? Oke. Nah, terus dia bilang, ini tuh rumah Mela. Mela tuh dari dulu tinggal di sini. Sebelum ada di sini, rumah ini rumah Mela. Terus kenapa tempat Mela ditutup? Tempat Mela ditutup? Itu baru kita tahu. Oh, apa tuh? Ternyata sumur yang di belakang papa renovasi jadi kamar mandi itu dia marah. Oh, ada sumur awalnya. Itu tempat dia main sama teman-teman dia, katanya. Gitu. Direnov sama si papa ditutup. Ditutup. Di bawah tangga itu malah dijadiin ya. Tadinya itu ada pintu keluar ke arah sumur. Oh, oke. Gitu. Terus gimana lanjutnya? Jadi mama kayak bilang, aduh, udah. Mama tuh kayak ketakutan kan sebetulnya. Kita semua takut yang ada di situ. Yang nyaksiin itu cuman anaknya itu cuman aku sama kakakku. Temen kakakku kayak udah ke kamar gitu, kayak takut kali ya. Terus udah akhirnya keluar lah. Akhirnya keluarin nama Pak Ujang. Terus Pak Ujang bilang, ngeliatin ke muka aku. Aku tuh kaget, bapak ini masih Pak Ujang apa bukan gitu. Bapak tuh kayak ngeliatin gini. Ini siapa? Anak saya Pak, nomor 5. Oh suka tuh sama dia. Ada barang yang hilang gak katanya gitu. Ada Pak, waktu saya mau nyanyi rok kuning saya gak ada, tiba-tiba di atas. Aku bilang, aku jemur. Dia suka warna kuning. Memang dia suka warna kuning kan. Rok aku hilang, mana itu pinjam dari temen lagi. Oh ya? Iya, akhirnya aku bilang teman-teman, duh hilang aku gantiin aja. Nggak usah terus, kamu tuh udah nggak dipakai. Nggak apa-apa, emang itu kan waktu itu lo mau lomba nyanyi. Ya udah, kata aku minta maaf ya, kata aku tiba-tiba hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Aku nggak pakai rok kuning pada hari. Terus yang hilang itu nggak cuman rok, tapi ada sweater aku yang hilang dan tiba-tiba ada, tapi ada pun kayak nyelip banget. Itu kayak ada di tempat yang emang kita jarang laluin gitu loh, di atas. Gitu. Gitu. Dan warnanya kuning juga? Kuning juga.
Dia punya kesamaan warna yang disukai sama aku. Makanya dia seneng sama aku. Oh iya, warna favoritnya sama. Karena favoritnya sama. Wow. Oke. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya setelah itu bapak itu bilang gini. Saya udah bilang, saya udah komunikasi lah maksudnya sama dia. Mau saya buang apa pergi sendiri. Tapi dijawab, saya tuh nggak ganggu, yang ganggu tuh yang lain. Berarti ada yang lain selain si Mela nih ya? Ada yang lain selain Mela. Banyak. Banyak. Mela bilang banyak, bukan cuma dia. Mela bilang ke Pak Ujang, bukan saya yang ganggu. Saya sayang keluarga ini, saya nggak ganggu. Tapi ada yang lain. Justru saya sering cegah gitu intinya. Intinya Pak Ujang menyampaikan mungkin pakai bahasa yang mudah dipahami. Jadi dia yang menjaga di rumah itu. Seperti mau ada yang niat jahat, dia yang jaga. Seperti ada yang mau masuk ke rumah orang bukan dikenal, dia yang jaga. Gitu. Tapi yang jahil itu yang lain. Dari situ. Berarti banyak, Pak. Banyak di sini. Cuman yang memang mau komunikasi sama saya itu. Gitu. Bapak juga bilang, Pak Ujang ini. Gimana Pak solusinya? Ya Bu, katanya gitu. Ya nggak bisa langsung, pelan-pelan ya, tapi saya bantu katanya gitu. Dari situ ya udah aku nggak tahu apa lagi yang terjadi karena aku cuma sampai situ nyaksin. Terus aku langsung masuk kamar kayak ketakutan kan karena kakakku panggil sini kakakku yang laki-laki. Sini dia udah bisik-bisik karena aku kan seluruh sama kamar kedua. Sini jangan situ. Sini. Ya, dari situ rumah sih mulai agak tenang ya kan. Tapi tidak lama. Rumah itu nggak lama. Setelah tenang, tiba-tiba mulai gangguan, banyak lagi. Kayak ada suara harimau. Suara harimau? Terus kayak ada suara orang yang geram. Gitu. Dan itu kayaknya mereka itu aktivitas paling banyak di atas. Karena atas kan cuma studio ya. Sorry, aku tuh agak penasaran ya. Tadi yang disebut kan dari tadi kakak nyebutin kayak layout di bawah tuh sebetulnya banyak aktivitas manusia kan. Betul. Kalau di atas tuh sebetulnya tempat apa sih? Cuma studio aja. Studio apa sih maksudnya? Musik. Emang keluarga seneng musik gitu. Keluarga seneng musik, iya betul. Kebetulan kakakku punya alat band dan di atas tuh jadikan studio. Dan emang jarang. Jadi jarang jadinya di situ. Iya. Jarang, jadi jatuhnya malah kayak gudang doang ya isinya alat-alat musik kayak udah gitu. Oke. Jarang ada yang main. Itu karena kakakku kan yang laki-laki juga kebetulan sering di luar kota kan kerja. Biasanya beliau yang main karena beliau nggak ada ya. Udah kita. Jadi kalau sesekali ada yang ke atas gitu atau di atas jam maghrib ya pasti. Gitu kadang nggak boleh gitu. Ini yang pengen tanya ya ke Kak Senja ya. Setelah kejadian sama si Pak Ujang lah kita sebut itu. Ya. Apa kejadian terhoror yang paling bikin kamu takut banget setelah itu? Atau terngiang-ngiang lah sampai sekarang setidaknya? Yang masih terngiang-ngiang itu aku belum ceritain sih. Tapi satu yang masih aku inget banget ketika aku lagi sendirian di ruang TV. Itu posisinya pukul 9 malam. Kebetulan papa lagi piket. Mama itu lagi keluar kalau nggak salah beli makan apa gitu. Aku ditinggal, jadi tunggu dulu sebentar ya. Gitu. Iya, nih aku lagi tiduran begini. Tiba-tiba di sini. Itu sampai sekarang terkenang di aku. Itu sampai sekarang banget ngebekas banget di hati aku kayak aku nggak mau ke rumah itu gitu. Kalau aku punya rumah, nggak mau tinggal di rumah itu. Lewatin kepala? Lewatin. Kayak ada apa sih kayak helaian apa ya? Entah kain, entah apa gitu. Aku lagi tiduran. Tapi keinget gak kain yang terlintas di kepalamu itu yang melambai ke kepalamu itu warna atau kelihatannya kayak gimana? Kurasa sih kayak bukan kain ya Kak. Dia tuh emang kayak helai kain. Tapi kayak lembut kayak tile. Lembutnya kayak tile tapi kupikir kayak itu rambut deh. Kayaknya. Warna? Karena warnanya itu kayak bayangan doang lewat.
Tapi lembutnya kayak tile, tapi pas aku pakai ekor mataku memang agak lama soalnya durasinya sekitar 2 detikan gitu deh. Aku masih sempat kayak lihat pakai ekor mata. Jadi sebelah aku tuh kayak aku kan suka tiduran sama kucing aku. Ya kucing aku tuh kayak yang langsung kerut gitu. Langsung diri. Terus aku kayak ngeliat gini, kayak bayangan tapi panjang. Aku nggak tahu itu apa, aku kayak nggak bisa berpikir apa ya itu gitu. Cuman bisa nangis. Iyalah. Nangis kayak nungguin mama kapan pulang gitu, kapan sampai gitu, beli makan apa sih? Iya sih. Gitu doang Kak. Iya. Karena masih kecil nggak ngerti apa-apa. Sampai aku bilang mau pindah yuk, nggak mau. Iya sih ya. Aku nggak tahu apa yang di benak mama nggak mau pindah tuh, aku nggak tahu sampai sekarang. Nah bisa jadi karena itu rumah terlalu banyak memori indahnya lah ya. Betul Kak, itu karena mama bilang ini perjuangan papi gitu. Sampai kalian besar, papi tuh bela-belain bangun rumah ini buat kalian gitu. Bener. By the way, ini kan udah 2026 ya. Gimana itu rumah? Masih sih, cuman gak terlalu intens sih Kak. Oh gitu. Karena mungkin kita semua udah pada besar-besar, terus kayak udah ya udahlah gitu. Anggapnya kayak ya udahlah. Tapi kalau mama mungkin masih ngerasain. Tapi kalau kita sih karena jarang ada di rumah itu ya, karena banyak yang udah punya rumah sendiri. Sesekali datang aja jadi jarang ngerasain sih. Oh gitu. Dan mama tuh setiap ada kejadiannya nggak mau cerita. Oh diem aja. Kuat banget ya mama. Iya, Respect mama. Iya, cuman yang kejadian terakhir ya masih baru-baru itu mama memang tiba-tiba ngerokok gitu. Iya. Maksudnya gimana? Itu cerita sebulan lalu deh kayaknya. Oh baru banget nih. Baru banget. Gimana Kak? Kakakku cerita ke rumah, mami tiba-tiba ngerokok. 2 batang rokok. Surya itu langsung diisep sama mama. 2 batang langsung? Enggak terus-terusan. Oh terus-terusan. Kayak kereta. Enggak berhenti. Oh ya, padahal mama nggak ngerokok. Enggak. Cuman ngerokok tuh sambil kayak ngeplak mukul-mukulin keramik gitu. Liatin aja mau apa gitu. Kalau sampai terjadi sesuatu baru gerak gitu, cuma ngerokok biarin aja gitu. Oke. Nah itu juga kita tanya mama, sebenarnya mama rasain apa? Nggak ada lagi. Tapi mama sekarang gimana kondisinya? Apakah kalau sebelumnya kan pernah cerita tuh yang tadi sampai pindah dulu kan karena sakit-sakitan. Terus mama sekarang gimana? Mama sekarang sih kondisinya masih kesakitan Kak, cuman kami juga belum tahu itu medis atau bukan ya. Oh gitu. Cuma masih kalau mama kayak dipegang ininya tuh kayak debarannya bener-bener keras di tangan Kak. Oh ya? Gitu. Dan itu tuh mama berkali-kali masuk rumah sakit gitu. Kayak dokter bilang, ibu sebelumnya lewat apa sih? Ya, karena Dengar nggak? iya di belakang. Di pojok. Iya. Tuh gitu nggak sih? Iya. Ya udahlah ya. Iya. Mungkin dia ngikut nebeng ngedengerin ceritamu. Sorry terus gimana tadi? Kata Iya. dokter gimana? Jadi mama tuh mungkin salahnya mama juga rumah sakitnya pindah-pindah ya. Jadi riwayat rekam mediknya itu nggak ngejalur gitu kan. Jadi dokter tuh kayak tanya, ibu jujur sama saya, ibu punya riwayat apa ya dok? Mama bingung apa? Aku bilang juga mama tuh dibilangnya asam lambung lagi, cek ginjal semua, jantung bagus, darah bagus, gitu. Jadi mama tuh kalau udah debar di sini, dokternya sampai disuruh pegang sama ya tuh dok, masih debar. Jadi bener-bener di ulu hati Kak. Itu kayak ada sentilan di dalam gitu, bener-bener kerasa. Gitu, aku yang suka ngantar mama ke rumah sakit. Oh iya. Gila sih cerita rumahmu ini mungkin segelintir orang doang sih yang bisa tahan seperti itu. Iya betul Kak. Ya kan? Iya. Kalau orang lain bisa jadi sih enggak. Tapi memang banyak banget pertanyaan di kepala gue sebetulnya. Kayak waktu renovasi tiba-tiba ada orang lewat dan ngomong kayak gitu. Sebetulnya gue penasaran kan. Kita penasaran kan sebetulnya ya. Sebetulnya apa yang dia lihat? Iya. Iya gak sih? Iya. Terus ya macem-macem kan. Kalau tetangga berarti yang ngalamin cuma yang si ibu-ibu A itu yang ngeliat gitu. Iya. Kayak gitu. Tiba-tiba ngeliat kayak kepala perempuan gitu. Kena jackpot dia ya. Iya. Mantap tuh ibu. Sama kakak, teman-temannya kakak. Ya yang ngeliat kembaran kamu ya. Iya. Oke. Aku lewat ruang tamu. Oke Kak Senja. Jadi Kak Senja ini sehari-hari kegiatannya sekarang apa nih Kak? Jadi setiap hari itu aku kerjanya sebagai profesional hairstylist. Oke, ini jadi biasanya barengan kerjanya sama makeup artist nih kayaknya. Betul. Mantap. Terus Kak Senja ini ada apa tuh namanya?
IG khusus nggak nih? Ada. Untuk sobat-sobat yang penasaran sama Senja, boleh cek profil Instagram Senja, ada di senjaherdu_. Nah, boleh sobat kalian mungkin yang dalam waktu dekat mau ada event nih, eventnya apa aja ya bisa ya? Betul, party wedding. Party wedding, mau ada kitanan anak, mau ada pesta apa aja lah. Kalau misalnya pengen hairdo-nya yang cantik-cantik bisa tuh kunjungin IG-nya Kak Senja. Oke, ini gue penasaran jujur aja. Kenapa memilih MTB untuk menceritakan pengalaman luar biasa ini dan sebetulnya masih ada kan Betul, rumahnya? betul. Masih ada rumahnya sampai sekarang, makanya aku juga kemarin sempat izin dulu sama keluarga gitu. Tapi diizinin gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi alasan aku cerita kayak gini, ya untuk sobat-sobit gitu. Siapa tahu dengan cerita Senja di MTB pada kali ini, Senja minta bantu doanya gitu. Untuk keluarga Senja, untuk rumah Senja juga gitu. Supaya kita tetap baik-baik aja, sehat-sehat aja. Amin, 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 amin. Sobat, nih motivasi Kak Senja ini mulia banget ya. Jadi ingin doa dari kalian semua. Jadi kalian wajib nih share video ini supaya nyampe ke lebih banyak sobat lagi supaya Kak Senja dan keluarga nih terima banyak doa juga. Semoga nih doa kita juga selain rumah utamanya sih kalau aku, Mami, selalu dalam perlindungan Tuhan. Betul. Supaya sehat semuanya. Biarkanlah makhluk-makhluk itu sebetulnya mau tinggal di mana juga. Yang penting jangan ganggu ya. Iya. Iya nggak sih? Betul Kak. Betul. Kayak gitu. Kita mah udahlah masing-masing aja. Pengennya gitu sobat. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Kalau setuju, share pendapat kalian dan perasaan kalian selama ngedengerin cerita Kak Senja ini di kolom komentar ya. Nah buat Kak Senja ini aku mewakili tim MTB. Makasih banget Kak Senja udah main ke rumah MTB jauh-jauh. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini terus berlanjut ya. Amin, amin. Gitu mudah-mudahan mungkin kedepannya kita dapat kabar baik, semuanya udah selesai dan sekeluarga tenang, damai dan lebih bahagia. Amin. Aku juga minta titip salam nih buat keluarga Kak Senja. Makasih banyak udah diizinin untuk diceritain di sini. Iya. Karena aku percaya ini cerita ini tuh kan privacy sebetulnya ya. Iya. Kayak gitu. Tapi sebuah kehormatan banget diceritain ke MTB dan para sobat-sobit. Iya kan. Oke sobat, makasih kalian udah ngikutin cerita Kak Senja dari awal sampai akhir. Terus dukung kita dengan like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Take care sobat.